Hai, ketemu lagi dengan Yayasan Aurika di Surabaya. Kalau kita ngomongin anak berkebutuhan khusus, nggak akan pernah ada habisnya. Karena banyak banget tema yang kita bisa obrolin tentang anak berkebutuhan khusus. Nah, kali ini kita akan ngobrolin tentang pentingnya menggali potensi atau minat yang dimiliki oleh anak-anak kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa anak-anak berkebutuhan khusus terutama yang memiliki proses intervensi terlambat, dalam hal ini udah mendekati usia sekolah, sedangkan dia baru diintervensi secara habilitasi mendengar di rumah atau di proses center gitu, maka gap atau kesenjangan yang mereka miliki itu terlampau jauh antara usia bahasa, usia mendengar dengan usia kronologis. Belum lagi kalau kita ngomongin tentang target-target akademik, anak-anak harus disiapin kemampuan literasinya untuk mengejar kesiapan mereka sekolah dasar atau SD. Nah, biasanya anak-anak ini akan menunjukkan respon-respon penolakan karena mereka tidak terbiasa untuk duduk, menyimak, mendengar. Karena itu sangat sulit banget. Yang namanya anak baru belajar mendengar di usianya yang sudah besar, itu adalah proses adaptasi yang sangat sulit dan melelahkan. Oleh karenanya, kita tidak hanya fokus pada aspek tersebut. Kita tetap menjalankan proses terapi sesuai dengan target realistis yang diberikan oleh terapis. Karena target itulah yang memang harus kita capai untuk menyiapkan mereka bersekolah atau beraktivitas di lingkungan yang lebih luas. Itulah fondasi yang harus kita bentuk bagi mereka, tidak bisa dihindari, sehingga tetap menjalankan target-target dari Trapex. Namun yang paling kita perlu untuk perhatikan lagi adalah bagaimana kita bisa menggali potensi mereka dan minat mereka. Saya ingat banget ada murid-murid Yayasan Aurika yang walaupun dia terlambat intervensi dengan beragam target yang kami berikan, entah itu target mendengar, bahasa, literasi, kemudian bicara, kognisi, komunikasi, semua aspek kita latihkan, PR-PR semua kita berikan. Setiap minggu mengumpulkan video-video yang perlu kita review, setiap minggu terapi, entah itu online, entah itu tatap muka langsung di Aurika, tetap target-target itu dikejar di samping dengan jadwal sekolahnya udah mulai padat. Namanya SD, kadang ada yang full day sampai sore, sehingga proses terapi biasanya dilakukan di hari Sabtu. Namun yang paling menarik adalah bagaimana orang tua memperhatikan minat mereka, sehingga ketika kita tanya, kamu aktivitasnya apa aja selain sekolah? Dia kan bisa menjawab, oh aku hari Senin Selasa berenang, lalu Rabu Kamis aku ada taekwondo, nanti Jumat Sabtu aku ada panahan. Oh ya, kalau yang paling kamu sukai apa? Aku suka berenang. Aku kemarin lomba berenang. Nah, di situ dia akan menceritakan pengalamannya, tidak hanya pengalaman ketika mereka berkompetisi lewat lomba, melainkan pengalamannya ketika berinteraksi dengan orang-orang atau anak-anak di luar sekolah dan di luar keluarganya. Dengan beragam aktivitas, mereka akan bertambah secara komunikasi. Kenapa? Karena komunikasinya tidak terbatas pada guru, teman di kelas, dan juga keluarga. Komunikasinya akan berkembang dengan pelatih, dengan sesama teman yang dari klub yang sama tapi sekolah yang berbeda, dari klub yang berbeda karena ada latihan-latihan yang berbeda, dari renang, taekwondo, panahan berbeda, sehingga banyak orang yang dia kenal. Dan yang paling utama adalah dia senang menjalani itu, dia bahagia menjalani itu, dan potensinya teroptimalkan karena akhirnya semakin sering berlatih, semakin sering berkompetisi, semakin sering pengalaman, dia akhirnya menyabet prestasi-prestasi tertentu dengan lomba-lomba tertentu. Dan ini sangat bagus untuk proses kepercayaan diri yang mereka miliki. Jadi walaupun dia terlambat intervensi, walaupun dia diintervensi usia SD, walaupun kemampuan bicaranya juga belum optimal, artikulasinya juga belum jelas, bahasanya juga tidak sekaya anak-anak reguler, tapi dia memiliki kepercayaan diri yang luar biasa. Dia bisa berkomunikasi dengan teman sebayanya. Ada sesuatu yang dia banggakan ketika bercerita, aku kemarin menang, aku juara 1 lomba renang. Oh, aku kemarin ikut lomba panahan, aku menang. Aku ikut taekwondo. Ada juga tapak suci dan seterusnya. Dia punya minat yang dikembangkan oleh orang tuanya, difasilitasi oleh orang tuanya, dan dia senang. Nah, itulah pentingnya bagaimana kita perlu memperhatikan sekecil apapun potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita, supaya kita tidak berhenti di satu waktu terapi dalam kondisi anak duduk, mendengarkan, menyimak. Tidak hanya itu saja, itu memang perlu kita lakukan untuk mengejar bahasa,
kemudian potensi akademik yang dia miliki. Namun kita tidak boleh melupakan hal lain, yang ini adalah potensi berharga milik anak-anak kita. Siapa tahu di masa depan potensi inilah yang bisa membuat dia survive. Nah, mari bersama kita cari potensi yang bisa dimiliki anak kita apa, minat yang sangat dia sukai apa. Mari kita kembangkan, mari kita optimalkan, mari kita fasilitasi, sehingga kita tidak hanya fokus di akademik, melainkan non-akademik. Selamat mencoba, sampai jumpa.